Selamat malam teman-teman semua. Gimana kabarnya nih? Sudah 125 orang. Mas ini ada rekamannya kah? Harusnya direkam ya, harusnya direkam ya. Rekamannya minta ke siapa? Teman-teman bisa tanya ke tim Education Consultant. Oke, oke. Tak minum dulu. Malam ini agendanya santai teman-teman. Agendanya kita live Q&A ya. Ini cukup santai malam ini ya. Ngobrol-ngobrol santai aja teman-teman. Yang hadir di sini adalah teman-teman yang merupakan pengguna dari iZone ya, semua jenis iZone ya. Jadi idealnya teman-teman yang hadir di sini sudah nonton iZone kelas harusnya. Sebentar, tak cek, ngecek chat dulu. Ternyata nggak loading dia. Harus ngecek dari handphone ternyata. Oke, sebentar teman-teman. Eh, WA, oke. Oke, saya akan share screen. Please confirm kalau teman-teman bisa lihat monitor saya dengan jelas. Saya akan mindahin ini dulu. Chatnya ke sini biar bisa terbaca dengan mudah. Right, set. Q&A di sini. Gambar saya di sini. Hari ini saya sendirian, teman-teman. Mas Fadli lagi di rumah sakit ya. Lagi periksa kandungan. Istrinya Mas Fadli lagi hamil anak yang ketiga. Ya, bentar lagi kayak kalau nggak salah bulan depan udah punya dedek baru ya. Oke, start sedikit nyusun. Oke, jelas banget. Oke, siap. Mas ada door prize-nya nggak? Bisa dibikin door prize-nya. Gambarnya agak blur Mas, apa karena koneksi internet saya? Kemungkinan ya, kemungkinan karena koneksi internetnya ya. Ada Mas Gofar, halo. Di mana suaranya? Halo Mas, Oke, lagi di mana Gofar? di rumah Mas. Oke, so teman-teman, siapa yang kemarin ikut live yang ini? Di mana kita entry gold ini? Yang ini hari Selasa kemarin ya? Hari Selasa kemarin siapa yang ikutan? Hari Selasa. Hari Selasa kemarin saya ingat ada setup di Gold ya di sini. Ini setup ini kita gambar pakai iZone sama ya. Nggak ada yang istimewa dari setupnya. Hanya harga di atas EMA 200, para EMA di atas EMA 200. Kita punya iZone di dalamnya ada EMA 9, harga masuk di sini. Oke, kita buy di situ dan kerja dengan baik. Kayaknya kemarin saya entry di akun demo saya. Saya punya akun demo yang selalu digunakan untuk live. Bentar tak cek. Kemarin kalau nggak salah ISO-nya lagi bermasalah kemarin. Kita lihat kemarin kayaknya saya entry deh di akun ini. Oke, kita lihat ada yang SL ada yang TP. Entry, banyak yang SL ya. Gold TP, terus TP1 dan TP2, ada beberapa yang SL ya. Ada banyak yang SL ternyata ya. Jadi tanggal berapa kemarin itu ceritanya? Tanggal 28. Nah, tapi kalau kita lihat selama bulan Februari, kita coba. Saya berapa kali live di bulan Februari? Custom period last month dari 1 Februari. Oh, ada dikit ya. Dengan rata-rata 1 R-nya $25, 119 berarti sekitar 5 R ya. Jadi ini entry-entry kita sepanjang saya live ya. Oke, hari ini kita akan bahas live chart dulu teman-teman. Kita akan bahas live chart dulu dan habis itu baru kita bahas yang lain ya. Oke, Gold bekerja dengan baik ya. Sudah 1 banding 3 harusnya sekarang.
Kita buka live chart dulu ke Euro USD. Seperti biasa santai ya. Euro USD teman-teman, kita lihat trennya nggak jelas gitu ya. Harga di atas EMA 200, EMA-nya ada yang di bawah, ada yang di atas. Berarti Euro USD skip ya. Nggak ada setup di Euro USD hari ini. Kita pindah ke GBP USD juga trennya belum jelas. Harga di bawah EMA 200, EMA 20 dan 50 udah nyebrang, tapi EMA 100-nya belum nyebrang. Jadi kita skip dulu untuk ini ya. Mas Angga, Aizon kalau ada emas 9 tutup matra entry aja atau ada pilihan lain? Ada beberapa opsi Mas. Nanti setelah selesai kita lihat chart sampai NZDCHF nanti kita akan bahas sedikit ya. Nanti kita akan bahas sedikit. Mas Acing IPL sudah JPL ya? Mas Acing JPL sudah nonton Aizon Class belum? Sudah nonton Aizon Class belum? Oke, USD Yen ini juga kemarin kita bahas waktu live. Ini juga kita bahas waktu live. Buy di sini sempat 1/2 nggak? Kita lihat apakah sempat 1/2. Oh, nggak nyampe ya. Cuma dapat 1/1 kemudian SL. Kondisi sekarang USD Yen, harga di atas EMA 200. Para EMA di atas EMA 200 mau udah uptrend, tapi kita nggak ada UFO yang ada EMA 9-nya. Udah Mas, udah nonton Aizon Class. Kalau udah nonton Aizon Class harusnya sudah tahu ya. Pilihan-pilihan yang boleh diambil. Nanti kita bahas singkat after ini ya. Audio USD teman-teman, ini setup yang kita bahas waktu live seminar ya. Kita ada buy di sini kemarin, dapat 1/3. Kondisi sekarang apa yang bisa kita lakukan? Nothing ya. Harga di bawah EMA 200, para EMA di bawah EMA 200 downtrend tapi kita nggak punya UFO yang ada EMA 9. Jadi audio USD kita skip. Sejauh ini belum ada setup yang valid. USD chart kita tunggu. Uptrend, oke, harga di atas EMA 200, para EMA di atas EMA 200 kita punya UFO plus EMA 9 di sini. Jadi kita akan entry di sini. Ini adalah area yang valid. Harga udah pernah masuk di dalamnya, udah sentuh tapi di trading view masih digambar. Kalau masih digambar ya kita pasang aja ya. Kita pasang aja. Oke, kita coba lihat di iZone Pro di MT4 beda nggak harganya? USD CAD ucat di sini ya. Kita tunggu. Oh, ternyata iZone-nya nggak ada ya. Masukin iZone Pro-nya. Saya load, saya punya settingan ini H1 ECN. Oke, ada sama ya ternyata teman-teman di sini. Oh, tapi ini problemnya teman-teman kayak gini nih. Ini EMA 9-nya deket banget sama distal. Kalau EMA 9-nya deket sangat sama distal, ketika dia turun ke bawah, EMA-nya akan keluar. Sehingga ini jadi setup yang kurang oke. Jadi kalau kayak gini, teman-teman, idealnya dalam kondisi ideal kita nunggu EMA 9-nya deket-deket proximal. Oke? Jadi kita tunggu EMA 9-nya deket-deket di proximal. Jadi kalau kayak gini ini untuk jarak segini kurang oke. Maksudnya kayak gimana, Mas? Saya akan kasih tahu ke teman-teman semua supaya teman-teman kebayang. Jadi gini, tak taruh di mana ya? Ntar kita kasih contoh setup yang udah terjadi aja. Audio USD ya. Teman-teman perhatikan harga EMA 9-nya. Jadi EMA 9 itu bergerak ketika candlenya bergerak. Support MT5 kapan? Support MT5 nanti itu bukan wewenang saya. Teman-teman lihat nih EMA 9-nya nih. EMA 9 kan di tengah. Ketika harga turun, dia bergerak tuh. Ketika harga turun, EMA 9-nya nanti akan ikutan turun dikit. Nah, dia bergerak. Ketika harga bergerak turun, EMA 9-nya ikutan turun dikit. Tuh, ketika turun dia ikutan turun. Ketika turun lagi dia ikutan turun. Nah, makanya kalau jaraknya cukup jauh dan EMA 9-nya terlalu dekat sama distal, nah itu kurang ideal. Kenapa? Yang dikhawatirkan ketika harga masuk, EMA-nya tidak di dalam. Kalau ini kan udah dekat, jadi nggak ada masalah. Karena kalau udah dekat berarti kita bisa pastikan ketika harga masuk, EMA 9-nya ada di dalam area UFO. Jadi itu ada perlu sedikit melatih ya. Oke. Chartnya boleh dijadiin main screen. Di saya chartnya main screen, Mas. Kalau Mas tidak main screen chartnya, Mas klik aja. Klik aja chartnya, double klik nanti jadi main screen. Oke. Ini ada pertanyaan Mas, bedanya UFO Fresh dan expired apa? Bedanya nanti kita masuk ke USD chart. Jadi sekarang sebelum saya masuk ke sana, teman-teman ngerti kenapa kalau UFO-nya terlalu dekat sama distal dan jaraknya masih agak jauh, sebaiknya kita wait and see. Jarak jauhnya ya teman-teman kira-kira kalau segini ya, kayak kira-kira dia nyampe dalam lebih dari 5-6 candle ya, kemungkinan ya harus hati-hati. Pokoknya intinya kalau harga EMA 9 terlalu dekat sama distal kurang oke. Yang lain clear, kalau clear
Teman-teman please confirm supaya kita bisa move on ke pertanyaan yang lain. Clear ya. Jadi dalam kasus USD chart kayak gini kurang ideal. Kenapa? Karena ketika harga ini turun, ketika apa? Mana panah di MT4 di mana sih? Aku nggak terbiasa nyoret-nyoret di MT4. Insert mungkin. Line, uh, channel, shape, arrow. Nggak ada ya. Jadi tantangannya gini, ketika harga ini turun pelan-pelan pelan-pelan, maka EMA-nya turun-turun jadi nggak ideal. Jadi mungkin kalau dalam kondisi kayak gini, ya kita masih better ambil yang bawah. Tapi nanti misalnya kan tergantung harga behave ya. Kalau harga bolak-balik dan ternyata EMA 9-nya ini deket-deket proksimal, maka ini jadi valid. Kalau valid ya tinggal diklik di sini, diklik terus dipasang aja 0,5, 1:1 gitu ya. Sisanya kita akan entry 0,5, 1:2. Oke. Tapi kondisi sekarang sebaiknya teman-teman wait and see. Jadi nggak usah dipusingin ini nanti valid atau enggak. Pokoknya trade only what you see, not what you think ya. Sesimpel itu. Jadi kalau sekarang dekat distal ya kita nggak pasang. Kalau nanti ternyata dia mendekatin proximal harganya naik ke atas ini, maka kita pasang. Oke, aman ya. Nah sekarang pertanyaan berikutnya tadi yang ditanyain, bedanya fresh sama nggak fresh apa? Bedanya kalau fresh warnanya hijau terang, kalau nggak fresh warnanya hijau muda. Fresh atau nggak fresh dilihat dari apa? Apakah harga sudah kembali ke sana atau belum? Contoh ini, drop base rally, harga udah balik tuh, udah casing proximalnya, maka drop base rally ini warnanya hijau muda, alias nggak fresh. Yang ini, yang di atasnya drop base rally yang ini, harga belum kembali ke dalamnya, maka dia masih fresh. Yang ini drop base rally, dia sempat retest kali, baru keluar, makanya ini dianggap nggak fresh. Yang ini drop base rally, setelah blackout harga belum belum pernah kembali. Kalau ini rally base rally, teman-teman lihat harga udah balik di sini, makanya ini nggak fresh. Oke? Jadi fresh nggak fresh dilihat dari apa? Dari apakah harga sudah pernah kembali atau belum. Tak kasih contoh ya. Saya akan ketika ini di sini kita coba. Kalau di sini ada fresh nggak freshnya nggak ya? Gambarnya. Kalau di trading view kita lihat beda nggak warnanya? Oh nggak beda ya. Sebentar. Kalau di setting style. Hmm, mm, 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 mm. Nggak ada pilihan warna fresh nggak freshnya. Sepertinya tidak ada. Jadi itu ya. Kalau harga sudah masuk berarti dia saya kasih lihat. Nah, ini sebelumnya fresh begitu masuk jadi nggak fresh ya. Jadi fresh atau nggak fresh itu. Tapi secara prakteknya nggak ada bedanya sih. Intinya gini, selama dia masih digambar sama Izon berarti ya kita ambil aja. Ini nggak fresh sebenarnya. Kalau nggak fresh, lower probability ya. Eh, kalau fresh, higher probability. Kalau nggak fresh, lower. Cuman pada prakteknya teman-teman boleh ambil semuanya. Oke? Tetap bisa diambil, tetap bisa di-entry. Oke, USD chart. Lanjut kita ke USD CHF. Nggak ada area ya, uptrend. Kita lihat apakah ada area UFO, nggak ada. NZD USD, nggak ada. Ini ada pertanyaan. Kalau di H1 nggak ada, boleh nggak ke H4? Jawabannya boleh-boleh aja. Kalau H1 nggak ada, boleh nggak di H4? Boleh. Selama sesuai dengan rule ya. Oke, ini setup kita kemarin Euro GBP sempat TP3, kemudian SL. Hari ini Euro GBP nggak ada setup. Sejauh ini kita belum nemu setup, teman-teman. Dari Euro, USD, belum nemu setup. Euro Yen, nggak jelas trennya. Oke, kita lihat Euro AUD, kita tunggu apakah ada peluang. Kita tunggu ISO-nya muncul. Harga di atas. Nah, ini bagus karena ini dekat-dekat proximal ya. Jadi ini valid setup ya. Kita punya valid setup sekarang di Euro AUD ya, Euro AUD. Ini adalah areanya di Euro AUD. As simple as that. Oke, Euro AUD. Jika ada dua setup D1 dan D4, apakah di entry semua atau ambil satu aja? Boleh di entry semua, nggak ada pengaruhnya. Kalau selalu ambil H4 boleh nggak? Boleh aja, nggak ada masalah. Ehm, Seberapa perlu kita cancel order ketika emanya keluar dari zone? Kalau itu rule ya harus di cancel mas. Seberapa perlu itu disepakatin di depan ya. Rule itu disepakatin di depan. Kalau teman-teman sikat semua izone, sekali lagi kalau teman-teman sikat semua izone yang ada EMA 9-nya, berarti kalau EMA 9-nya keluar ya harus di cancel.
Kalau emas banyak keluar harus cancel. Oke, Euro AUD kita akan pasang. Saya akan ke Euro AUD ya, Euro AUD yang ini berarti. Oke, ini areanya. Teman-teman saya tinggal klik di sini. Saya entry 0,5 di 1:1. Saya entry 0, lagi sisanya di 1:2 ya. Oke, ini ya. Teman bisa lihat ATR-nya 81. Jadi kalau teman-teman mau pakai buffer, maka kalau kita entry stop loss kita 5 pips di bawah area 65573 dikurang 5 berarti stop loss-nya di sini ya. 1,65523. Ya, stop loss-nya di situ ya. Entry stop loss tergantung teman-teman TP-nya di mana ya. Mau TP1, TP2 monggo aja ya. Ada pertanyaan Euro AUD? Euro AUD ini enggak WS, enggak, tidak WS ya. Euro AUD tidak WS, cuman drop base rally which is tidak original ya. Kita tahu drop base rally adalah reaksi dari rally base rally di masa lalu. Tapi ini tidak wedge base, tapi tidak original ya. Yang original ini rally base rally menciptakan drop base rally. Jadi ini kita entry di sini, pada dasarnya kita entry di second test dari rally base rally which is okay ya, which is okay. Secara data masih profitable. Oke. H1 versus H4 mana yang lebih akurat? Sama aja. Sama aja. Ada hari di mana H1 SL, ada hari di mana H4 SL, ada hari di mana H4 yang profit, ada hari di mana H1 yang profit ya. Pada akhirnya selama teman-teman ngambil semua setup yang valid ya akan ada hari SL, akan ada hari TP, akan ada minggu loss, akan ada minggu profit. Kalau teman-teman lakukan terus sepanjang tahun, akumulasinya biasanya selalu profit. Oke. Apakah semua transaksi di akun utama saya menggunakan IZON EMA 9 atau DBD? Jawabannya tidak ya. Sorry. Di akun utama saya pakai DBD dan RBR. Di akun utama saya pakai DA Trade ya. Akun utama pakai DA Trade. Jadi rule-nya sedikit beda ya. Rule-nya sedikit beda. Sedikit doang ya. Sama tapi nggak 100% sama. Kalau teman-teman pengen lihat DA Trade seperti apa, secara umum DA Trade itu ada di Facebook ya. Setup yang saya share di Trade with Unfilled Order itu adalah setup yang saya entry di akun pribadi saya. Tentu aja tidak semua setup saya share, tapi kalau teman-teman pengen lihat bentuk-bentuk yang saya ambil di akun pribadi saya, teman-teman lihat yang kayak gini. Semuanya rally based rally searah dengan tren ya. Kayak gini, terus ini drop base drop searah dengan tren. By the way ini udah kepanggil belum ya? USD Yen ini. 148851 coba kita intip. Hmm. Sudah kepanggil belum? Oh belum ya, sampai sekarang belum. 148851. Belum, sampai sekarang harga belum kembali. Jadi kalau ditanya setup yang saya ambil di akun ini, yang bentuknya kayak gini. Kenapa nggak WS ini yang dimaksud adalah Euro AUD ya? Kenapa Euro AUD nggak WS? Karena nggak, masih cukup kosong. Yang dimaksud WS itu kayak gini ya. Ini WS. Oke. Ini masih oke. Ini cuma drop base rally. Di time frame gede ini base semua ya. Jadi ini masih oke. Euro AUD oke ya. Euro AUD valid setup satu. Euro chart kita lihat. Hmm, kita cek di sini Euro chart. Kita pakai Ison Pro aja. Nggak ada area ya. Euro CHF. Nggak ada area. Euro NZD. Nggak ada Ison Pro-nya. Tapi pasti nggak ada area ya. Euro NZD EMA 9-nya di sekitar sini. Jadi nggak ada area. Kita ke GBP sekarang. Mas Engga mau tanya apakah Euro GBP termasuk WS? Euro GBP nggak ada setup kok. Ya, ini white space. Ini WS betul. Jawabannya betul. Mas Angga bisa jelasin singkat cara baca DRSW. Habis ini kita baca DRSW ya. Setelah kita selesaikan semuanya. Kita akan bahas DRSW. Euro GBP, WS, yes. Sekarang kita ke GBP ya. GBP Yen. GBP Yen kemarin kita punya setup di sini. Sekarang jelas sudah tidak valid setupnya. Ini setup waktu live kapan tahu ya. Ini akun demo yang selalu saya pakai buat live. Jadi ini sekarang nggak valid. Kita delete. Sekarang nggak ada peluang ya. GBP Yen nggak jelas. GBP AUD. GBP AUD ini
ini telat ya. Kalau tadi kita charting lebih awal harusnya udah TP1 nih. Rally base rally gitu ya. Harga masuk ya. EMA 200 ya. Jadi kalau kita charting sedikit lebih awal harusnya kita masih dapat nih. GBP AUD kita lihat. GBP AUD. GBP AUD. Bentar kita cek dulu. Ada entry nggak GBP AUD? MetaTrader. Hmm. Sebentar saya cek. GBP AUD. Ya, GBP AUD sudah TP1 ya di akun. Sudah TP1. Saya ada floating profit di GBP AUD dan Euro CHF XAU USD masih hold TP5-nya ya. TP4-nya sudah hit, 1/5-nya masih hold. GBP AUD sudah TP1 ya. Di akun demo. Ya, nanti saya kasih lihat akun demonya kalau teman-teman mau lihat. Kita tak login Mas ya. Ada nggak ya akun demonya? Ya, ini dia. Oke. Jadi ini akun demonya, teman-teman. GBP AUD kita lihat. Ya, ini ya. Buy di sini sudah 1/1 ya. Oke. Sudah 1/1. Nah, sekarang pertanyaannya. Kalau kayak gini treatment kita gimana? Kalau kita melihat kondisi kayak gini. Simple. Trade only what you see, not what you think. Ya. Trade only what you see, not what you think. Jadi kalau kita lihat GBPOD masih valid, jadi pasang aja. Kita pasang, kita bal di bawah ya. Kenapa nggak yang atas? Karena yang atas EMA-nya terlalu dekat sama distal, jadi kita ambil yang bawah karena yang bawah lebih dekat sama proximal. Jadi kita pasang aja 0,5% di 1/1 pasang. Oke, habis itu 1/2 misalnya pasang. Simpel itu ya. Dipasang aja ya. Kalau kita lihat ya dipasang aja. Oke. Mas Aizon Pro boleh ditambahin fitur buy stop atau sell stop. Nah ini jangan ke saya ya. Saya bukan orang yang bikin iZone. Mintanya ke tim ruang trader. Tapi setahu saya Duen Anggara Trading Assistant tuh ada buy stop sell stopnya. Coba saya attach ya. Kalau teman-teman punya Duen Anggara Trading Assistant which is gratis ya, teman-teman. Ada buy stop sama sell stop ya. Teman-teman boleh pakai kalau mau ya. Jadi kalau teman-teman mau buy stop sama sell stop, teman-teman bisa pakai Duen Anggara Trading Assistant. Ada fiturnya ya. Oke. GBP CAD aman. GBP AUD tadi ya kita udah pasang. Sekarang kita ke GBP CAD. GBP CAD nggak ada area yang sesuai dengan plan kita. Uptrend tapi kita nggak punya area. GBP CHF. Nah, GBP CHF ada satu setup yang valid. Oke, kita klik di sini. Harga di atas 5.200, para EMA di atas 5.200, kita punya area EVO di sini, kita klik, masukkan 0,5, 1/1, buy, 0,5, 1/2, buy. Boom. Sesimpel itu ya. GBP NZD harusnya nggak ada, saya akan masukkan iZone Pro-nya. Jadi bagi yang nanya tadi, buy stop, sell stop, teman-teman bisa pakai Duen Anggara Trading Assistant, cuman di luar. DATA hanya untuk HFM enggak? Ya Mas, kayaknya bisa pakai broker lain deh. Coba hubungi tim EC. Oke, Mas bisa dijelaskan cara baca menu di dalam kotak place order itu. Nah ini cara jelaskan ini teman-teman, ini sudah ada di sini. Udah ada di teman-teman masuk ke belajar.nusantarateredukasi.com. Kenapa saya nggak mau baca? Karena udah ada ya. Jadi teman-teman masuk ke sini, masuk ke telusuri di sini ada iZone Class. Teman-teman baca di iZone Class itu saya udah jelasin semuanya tentang semua apa yang ada di dalam kotak ya, Mas Alfa Magdalena atau Mbak. Mbak atau Mas ya. Ya, kita anggap Mas saja. Ya, Mas Alfa atau Mbak Alfa, ini cara baca yes atau no-nya ada di dalam iZone Class di member area ya. Jadi teman-teman masuk ke belajar.nusantarateredukasi.com, terus pilih iZone Class ya. Pilih iZone Class yang ini ya. Oke.
Aude USD ada area. Em, nggak ada, tadi kayaknya nggak ada. Kita udah lihat. GBP lanjut, kita ke yen sekarang. Sambil menunggu itu saya ke Aude USD. Ada area nggak? Nggak ada. Sementara ini nggak ada area. Tidak ada area. Apakah harus ada area WS? Dalam konteks apa nih Mas Beni Nurdianto? Dalam konteks apa yang dimaksud? Sekarang kita ke yen teman-teman. Saya ke Aude yen. Aude yen. Saya hilangkan dulu garis-garisnya. Saya masukkan lagi Izone Pro-nya. Ini kalau teman-teman masih bingung cara baca ini semua, teman-teman nonton di iZone Class kan, teman-teman punya akses gratis ke iZone Class ya. Teman-teman punya akses gratis ke iZone Class, jadi nggak usah dipusingin. Oke, Aude Yen H1 ini nggak digambar sama iZone, tapi dalam dunia day trade ini saya akan ambil ya. Ini saya akan ambil. Kenapa? Karena ini adalah drop is drop ya. Jadi saya akan ngambil dari sini ya. Saya akan ngambil dari sini sampai ke sini. Jadi kenapa nggak digambar sama iZone? Karena iZone itu punya kalibrasi tertentu. Kalibrasi itu apa, Mas? Tonton di iZone Class ya. Saya bahas tentang kalibrasi ya. Jadi kalau iZone ini kalibrasinya saya rubah ke misalnya 0,618 gitu ya. Dia akan gambar semuanya kayak di garis saya ini. Tahu saya ke ya, dia akan gambar semua sampai ke atas. Jadi di sini ini kan nggak digambar nih. Kalau kalibrasinya saya rubah ke 0,618, sensitivitasnya dirubah, harusnya dia gambar zona ini. Jadi buat saya ini adalah area UFO. Buat saya ini adalah area UFO. Jadi di kehidupan nyata saya akan entry di area seperti ini. Di kehidupan nyata saya akan entry di area seperti ini. Atau kalau teman-teman bingung, oh ini kok gambarnya beda, teman-teman lihat di time frame lain. Misalnya saya buka ke 55, maka dia akan gambar persis seperti yang saya gambar ini. Oke, kalau saya pakai time frame 55. Oke, teman-teman bisa lihat areanya adalah ini dan ada UFO di dalamnya. Nah, bedanya jam terbang aja ya, mata saya multi time frame, mata saya bisa lihat di time frame yang berbeda. Jadi saya tahu kalau itu adalah area UFO di saat mungkin teman-teman nggak bisa lihat kalau itu adalah area UFO. Bedanya cuma itu ya. Cuman on the long run ini cuma satu setup di antara banyak setup jadi nggak ada masalah ya. Atau teman-teman lihat di 30 menit teman-teman akan lihat bahwasanya dia akan gambar di situ tuh ISO-nya ya. Di kalibrasinya dirubah atau time frame-nya dirubah ya. Oke, di 55 yang kelihatan jelas bahwa ini adalah drop base drop. Cuman di 60 bentuknya sedikit beda. Cara baca DRSW nanti saya jelasin Mas. Abis ini kita masih punya banyak waktu kok, santai. Audien ya, jadi audien kalau saya akan entry di sini. Audien saya akan entry. Kalau saya akan entry di sini. eh jadi ini adalah setup yang akan saya ambil di kehidupan nyata. Ini di Atlet. In fact saya akan share setup ini di grup ya. Saya akan share setup ini di grup Facebook ya. Teman-teman bisa ambil sampai ke atas ini juga boleh. Oke, saya akan share di sini. Shell UFO. Oke, saya akan screenshot. Ups, salah. Harusnya ini. Window mode. Saya akan masuk ke Facebook. Saya akan share di sini. Oke. Di grup Trade with Anvil Order. Trade setup. Apa tadi? Audien ya. Aude JPY sedang berada dalam strong downtrend. Line kita adalah sell ketika harga koreksi ke area UFO. Boom. Oke. Mas saya belum masuk di grup Izone, belum di approve. Nah, kalau approve meng-approve ini hubungi tim education consultant ya. Hubungi tim education consultant. Oke. Audien ya, aman ya. Jadi kalau teman-teman entry, saya akan klik di sini. Saya akan masukkan 0,5 di 1:1. Boom. Dan saya akan masukkan 0,5 di 1:2. Boom. Nah, atau kalau teman-teman nggak lihat, teman-teman rubah kalibrasinya, dia akan dapat tuh. Areanya akan kelihatan. Teman-teman rubah aja ke 0,6 atau 0,618, biasanya dia akan
gambar area seperti ini ya. Oke, pair yang tidak biasa misalnya AUD dalam bisa juga pakai ISON ya Mas. Pair yang tidak biasa. Audio USD kan biasa Mas dan bisa pakai ISON ya. Maksudnya pertanyaan gimana Mas Ahmad Muar? Mas para EMA itu tidak berfungsi ya? Berfungsi? Harga di bawah 5200, para EMA di bawah 5200 downtrend kita nge-sell. Maksudnya gimana tidak berfungsi ini? Pertanyaannya. Enggak ada yang aneh kok setupnya kecuali area UFO-nya nggak kegambar. Karena beda kalibrasi. Oke. CADN, bedanya mata saya multi kalibrasi itu aja. CADN ini telat ya. Kita telat ya. Kalau tadi kita charting sedikit lebih sore, kita harusnya masih dapat peluang ini. Kalau kita lihat ke CADN, oh CADCPY. Kalau teman-teman lihat mundurin dikit, harusnya tadi ada area di sini. Kan posisi area di sejajar EMA. Iya, masalahnya di mana? Masalahnya di mana? Mas untuk kalibrasi 0,618 artinya dia lebih konservatif secara umum ya. Bukannya harus di bawah HEMA. Ini di bawah HEMA, Mas. Ini di bawah HEMA loh. Proximal saya di bawah HEMA 200. Coba saya zoom. Tuh, proximal saya atau entry saya di bawah HEMA 200. Enggak sejajar. Oke, aman ya, audien. Oke, thank you, Mas. Maksudnya apa nih, Mas Joe Adisyah? Benar, pertanyaannya apa? Eh, Masalahnya nggak pernah pakai radar untuk filter pair. Boleh kalau pakai radar boleh. Nggak harus sih. Sama hasilnya nggak akan jauh beda teman-teman. Teman-teman jangan terlalu fokus sama hal-hal yang nggak terlalu. Nah ini tadi ada. Sebentar. Oke. CADN. Ternyata nggak ada EMA ya. Ya. CADN udah. Kita lanjut ke CHF-yen. Saya akan selesaikan. CHF-yen ada setup valid ya. Saya klik di sini. Masukkan 0,5 1/1. Boom. 0,5 1/2. Boom. Simpel ya, CHF yen. NZD yen valid tapi ini EMA 9-nya terlalu dekat sama distal jadi saya skip dulu. Tapi ini valid harusnya drop base drop. Tapi terlalu dekat sama distal saya akan wait and see dulu. Nunggu EMA-nya turun dekat-dekat proksimal ya. Oke, sekarang kita ke AUD. Dekat lagi habis ini kita akan bahas tentang RSW tapi kita akan lihat di MT4 ya. Oke. Kita ke AUD chart, nggak ada setup. AUD CHF, nggak ada setup. AUD NZD, nggak ada setup. Kita ke CAD. Kita cuma mau lihat NZD CAD, nggak ada setup. CAD CHF, nggak ada setup ya. EMA 20 selama 100-nya belum nyebrang. Terakhir kita ke NZD CHF. NZD CHF juga tidak ada setup. Berarti aman ya. Semuanya udah kita lihat di H1. Di H1 sejauh ini kita punya Euro AUD 1, 2, 3, 4, 5. Kita punya 5 setup ya. Euro AUD, GBP AUD, GBP CHF, AUD Yen, dan CHF Yen. Sejauh ini kita punya 5 setup. Oke, sejauh ini kita punya 5 setup. Aman ya, 5 setup yang valid di H1. Nah sekarang teman-teman, saya akan jawab pertanyaan tentang RSW ya. Gimana cara baca RSW? Nah, cara baca RSW saya akan munculin RSW saya. Sebentar, kita tunggu. Saya punya RSW di sini. Kita akan baca di H4 ya. Jadi sebenarnya teman-teman, kita boleh H4, boleh H1. Kita lihat H1 dulu deh. Jadi RSW ini tidak RSW yang dibaca cuman ini, cuman summary-nya aja. Jadi perlu diverifikasi. Misalnya ini, kita tahu NZD USD downtrend ya, kita buka aja di sini. NZD USD H1. Downtrend artinya kalau mau entry di NZD USD kita akan entry sell only. Tahu dari mana downtrend? Harga di bawah EMA 200, para EMA di bawah EMA 200. Kalau teman-teman punya iRadar, sama aja. iRadar kan cuma buat ngefilter. Pada akhirnya kita hanya akan entry kalau kita punya UFO yang searah dengan tren. NZD yen tadi kita udah lihat, tadi udah dibahas barusan bahwasanya NZD yen problemnya adalah EMA 9-nya terlalu dekat sama distal ya. Jadi kita wait and see. Kita tunggu sampai EMA 9-nya
mendekati distal ya, Mas Rudi Wijaya. Tadi barusan banget kita bahas tentang NZD yen. Let me see. Cek yen dulu. NZD yen ini ya, problemnya cuman satu. EMA 9-nya terlalu dekat sama distal, jadi kita akan nunggu EMA 9-nya mendekatin proximal. Jadi mungkin ini nanti naik, kena ini, mantul ke bawah. Nah, EMA-nya turun, kalau EMA-nya turun valid. Kalau valid kita pasang. Sementara belum valid. Belum, bukan berarti tidak ya. Bisa jadi nanti atau besok pagi valid ya. Oke. Oke, sekarang kita kembali ke RSW. USD CHF ya, sama kita tinggal lihat aja USD CHF. Nah, uptrend pasti, tapi kan nggak ada area, jadi kita nggak entry. Jadi RSW itu cuman untuk melihat tren. Yang dibaca apa? RSW itu yang dibaca cuman salah klik saya kan. Trading view-nya. RSW itu yang dibaca cuman ini teman-teman. Cuman ini summary-nya aja. Oke, kita kasih contoh H4 karena H4 kita belum lihat ya, kita ke H4. Oke, saya klik calculate. H4 kan muncul tuh strong trend-nya. USD CHF H4. Oke, kita ke H4. Kita lihat mana yang H4. Oke, ini dia. Kita ke H4. Oke, saya ke USD CHF H4. Saya ketik USD CHF. Secara data, USD CHF harusnya berada dalam uptrend. Di sini USD CHF warnanya hijau berarti uptrend. Nah, USD CHF uptrend. Oke, sekarang pertanyaannya, ada nggak UFO yang ada EMA 9 di dalamnya? Jadi kita udah jelas nih, dari RSW kita cuman melihat tren. Jadi belum tentu uptrend itu ada entry. Kebayang ya teman-teman? Tampilan RSW-nya kok beda banget. Download aja di ruang trader ya. Download aja di ruang trader, gratis kok. Download aja di ruang trader. Oke, USD CHF. Berikutnya apa misalnya? USD Yen. Pasti uptrend, kita lihat. USD JPY. Berarti kita cuma mau jadi buyer. Bukan berarti pasti ada setup ya. Belum tentu ada setup. Tapi kalau ada setup, kita maunya buy. Dalam kasus hari ini USD Yen tidak ada area yang sesuai dengan kriteria. Berarti nggak entry. Ya, nggak entry. Nggak entry, Mas. Jadi nggak ada ya. Sementara ini nggak ada. Sementara kita lihat nggak ada. Jadi USD nggak ada. Kita lihat lagi. AUD USD berarti sell harusnya. AUD USD downtrend berarti kita cari sell. Apakah pasti bisa sell? Belum tentu. Tapi kalaupun kita mau entry berarti entry-nya akan sell. Kita lihat. AUD USD valid nggak valid? Ada setup yang bisa nge-sell nggak? Bisa. Ternyata di sini ini bisa nge-sell ya. Ya udah. Kalau bisa ya kita pasang. Gitu aja. Jadi RSW hanya membantu kita memfilter, mempercepat proses saja daripada kita bukain satu-satu ya buka aja 9 gitu. Tapi opsional, nggak wajib ya. Opsional. Kayak gini. Berarti ini valid nih. Supply zone 2-nya valid. Jadi kalau kita lihat di H4 misalnya kita ke AUD USD, AUD USD kita ganti ke H4. Oke, saya akan rubah ke H4. Saya punya preset H4. Nah, misalnya nih, kita lihat di trading MT4 ternyata nggak ada zone-nya. Kalau nggak ada ya berarti nggak usah di entry. Sesimpel itu. Jadi tradinglah apa yang kita lihat, bukan apa yang kita pikirkan. Kalau misalnya kayak gini, Mas, di trading view ada, di MT4 nggak ada. Ya kalau teman-teman biasa pakai iZone Pro, ya kalau nggak ada, ya nggak usah dipasang. Sesimpel itu. Nggak usah dipasang. Oke, nggak usah dipasang, nggak ada kan? Emas 9-nya di luar kotak bisa valid ya? Oke, saya matiin. Emas 9-nya di dalam kotak ini, Mas. Kotak yang atas, yang saya gambar yang atas, bukan yang bawah. Di kotak, di dalam kotak yang atas ya. Untuk Euro Audio USD. Anyway, kita lanjut. Kita lihat lagi RSW-nya. H4 tadi Euro CHF, Euro Yen. Kita lihat Euro CHF. Euro CHF. Berarti kan uptrend nih, kita udah tahu harusnya jadi buyer. Kita tunggu. Mas, kalau proximal deket atau mepet EMA 9 nggak masalah ya? Nggak, aman kok. Kalau proximal deket EMA 9 nggak ada masalah. Kenapa nge-lag dia?
Oke, barusan dikomplain. Oke, Euro CHF uptrend, tapi nggak ada UFO yang ada EMA 9-nya, berarti nggak entry. Mas, apakah wajib ada white space? Di mana yang dimaksud? Mas Okra Lahar. White space, white space di mana yang dimaksud? Wajib ada white space. Oke, Euro CHF, Euro Yen kita lihat. Euro Yen, kenapa dia nggak bergerak? Euro Yen kita lihat ada nggak ada? Ada ya. Kalau ada ya dipasang kayak gini. Misalnya ada Euro Yen ya dipasang aja. Kita akan buy di sini. Gitu. Nah, ini valid dipasang di MT4. Saya nggak akan pasang ya, karena biar nggak bolak-balik. Tapi intinya sama. Kalau teman-teman pasang ya di sini. Euro Yen. Oke. White space itu apa? Di setiap setup. Oke. Nanti tak jelasin ya biar nggak kepotong-potong. Oke, saya akan lihat Euro AUD. Euro AUD. Jadi bayar. Oke, ada nggak? Kita tunggu. Ada, valid ya. Euro AUD valid ini. Ini valid. Kita bisa buy di sini. Nah, ini di dalam white space. Artinya lower probability ya. Tapi ya valid. Oke, nanti habis ini saya bahas white space supaya nggak bingung. GBP CHF, GBPN, GBAUD. Kita akan ke GBP CHF. Oke, nggak ada area. GBP, GBP, JPY. Kita tunggu. Eh, nah, kalau kayak gini teman-teman, ini kita wait and see dulu ya. Karena EMA 9-nya terlalu dekat sama distal. Kita tunggu EMA 9-nya naik ke proximal ya. Jadi kita tunggu nanti di demand zone 1 ya untuk GBP yen ya. Sementara ini mm, hampir valid ya. Kita tunggu aja ya. Kita tunggu aja. Toh ini harga nggak akan kepanggil dalam waktu dekat. Jadi kita tunggu aja santai aja. Oke. GBP yen selanjutnya tadi terakhir adalah GBP AUD. GBP AUD. Oke, GBP AUD uptrend. Kita juga nggak punya area UFO ya. Ini EMA 9-nya di bawah sini. Oke, Mas Edi Dwinanto, gimana? Aman ya? Jadi cara baca RSW adalah dibaca ininya aja, summary-nya aja. Kalau warna hijau berarti uptrend, kalau warnanya merah berarti downtrend. Sesimpel itu ya, sesimpel itu. Dibaca ininya aja. Oke. Jadi sejauh ini kita punya setup-setup yang valid ya di sini. GBP CHF ada di H1, yes. H1 kita tadi udah entry. Oke. Sekarang kita akan masuk ke white space sedikit ya, teman-teman. Jadi white space itu adalah harga normal. Jadi saya tulis UFO sell adalah harga mahal, UFO buy adalah harga murah, white space adalah harga normal. Oke. Jadi kalau kita ngomongin drop base drop, ini adalah harga mahal. Oke. White space adalah harga normal. Jadi ketika white space itu apa? White space adalah tempat di mana terjadi banyak transaksi. Tempat di mana terdapat banyak transaksi kita sebut dengan white space. Nah, kalau white space-nya di sini, white space itu no trade zone, teman-teman. Kalau teman-teman pakai white space ya, ini nggak wajib ya. Jadi white space ini pembahasan advance, tidak wajib teman-teman lakukan. Ya, white space ini pilihan opsional ya. White space ini adalah no trade zone. Ya, jadi dilarang trading di white space. Kenapa? Karena di dalam white space ini adalah harga normal. Di dalam harga normal, supply and demand relative balance. Oke. Inducement, saya nggak tahu maksudnya inducement itu apa. Inducement itu apa saya nggak tahu. Jadi white space itu adalah no trade zone. Artinya kita nggak mau entry. Kalau kayak gini ini bagus. Ini yes, ini bagus. Kalau kita punya rally, base rally, terus kemudian ada white space di sini, maka ini juga bagus. Oke, ini adalah white space.
Ini adalah harga murah. Ini bagus. Ini setup yang bagus. Yang tidak boleh adalah ketika area kita berada di dalam white space. Contoh, kita punya white space. Terus di dalam white space ini misalnya ada rally, base, rally. Nah, rally base rally ini lower quality. Ini lower quality kenapa? Karena dia berada di dalam white space, di mana kita tahu white space adalah no trade zone. Oke, jadi nah itu nggak bagus ya. Maksudnya gitu. Tapi ini nggak wajib teman-teman. Ini tidak wajib. Sekali lagi, ini bisa meningkatkan akurasi, tapi teman-teman sebaiknya belajar dengan utuh ya. Tapi intinya kayak gitu. Mas kok Mas Milan masnya di Trade View dengan MT4 beda ya. Normal-normal aja ya. Kadang-kadang beda ya. Karena beda broker kan beda harga closingnya. Harga closingnya beda, harga EMA-nya bisa beda sedikit. Tapi nggak akan beda jauh banget ya. Kalau sampai beda jauh banget, kemungkinan beda time frame. Tapi kalau time frame-nya sama, harusnya tidak akan beda jauh. Oke. Contoh di real chart. Oke, kita lihat. Tadi saya lihat ada di yen tadi kalau nggak salah. Oh, USD CAD. Oke, USD CAD di 60 menit. Oke. Sebelum kejadian, saya akan mundurin. Ini contoh area yang bagus ya. Dengan asumsi, ah, hmm, kita ke gold coba. XAU USD. Oke, bentar kita cari. Tadi ada USD CAD. Tadi saya lihat di situ. Oke, contoh ini ya. Em, tadi kan kita punya area di sini. Ini adalah UFO buy. Nah, di atasnya ini adalah white space. Jadi ini boleh ya. White space berada di atas UFO. Ini adalah gambar mana tadi? Ini. Ini. Kita punya rally base rally di atasnya ada white space which is bagus. Bagus. Oke. Contohnya adalah ini ya. Ini bagus. Yang nggak bagus adalah kalau di sini ada zone. Misalnya, nah zone yang ini kurang oke. Yang orange ini kurang oke. Oke. Eurochat di TV nggak ada UFO. Di MT4 ada. Tergantung ya. Kita lihat Eurochat. Nggak ada ya. Di tempat saya nggak ada. Ya, di tempat saya nggak ada. Tapi saya pakai akun demo. Kalau ada ya dipasang aja. Simpel ya. Bisa aja bentuk candlenya beda, teman-teman. Bisa saja bentuk candlenya beda. Atau bisa jadi kalibrasinya beda. Misalnya saya rubah ke 0,6, bisa jadi ada. Oh, nggak ada juga tetap ya. Kalau ada ya dipasang aja. Kalau ada dan valid dipasang aja. Kemungkinan kan kita beda broker ya. Kalau beda broker kan candlenya beda. Beda broker candlenya beda. Jadi santai aja. Mungkin terjadi ya. Di saya nggak ada. Ini contoh white space, oke? Siapa yang tadi nanya white space? Aman ya, Mas? Siapa tadi nanya white space? Jadi white space itu adalah tempat di mana banyak candle bolak-balik itu adalah no trade zone ya, bukan tempat yang bagus untuk nge-sell. Oke, biasanya nggak bagus. Sesimpel itu sih. Sesimpel itu. Bentuknya di chart ya kayak gini-gini. Ketika harga bolak-balik kayak gini nih white space. Nah, kalau white space biasanya cenderung ditembus. Kayak gini, zone-zone di dalam sini nggak bagus. Oke. Jadi kalau kita punya zone di sini nggak bagus. Yang bagus adalah zone yang di luar white space. Kita ke gold, coba saya cari setup di gold yang ada white space-nya. Saya pakai M15 ya, hanya sebagai ilustrasi. Bukan berarti kita akan entry. Saya cuma akan mendemokan tentang white space. Oke. Saya akan mendemokan tentang white space. Ini contoh yang bagus. Kita punya white space di atas ini. Candle bolak-balik, bolak-balik. Di bawahnya kita punya UFO. Oke, ini adalah UFO yang valid. Rally, base rally yang nempel sama white space. Maka ini boleh. Yang nggak boleh adalah
di dalamnya, areanya di dalam white space. Oke, ini kayak gini contoh. Oke, kita lihat lagi. Ini namanya white space. Jadi kalau kita punya zone di sini nggak bagus ya. Ini no trade zone. Saya kasih contoh ya. Ini kan white space nih. Nah, di sini kita punya drop is drop. Misalnya, ini contoh aja teman-teman. Sekali lagi, saya kasih warna merah. Saya akan mundurin. Nah, ini yang dimaksud zona yang berada di dalam white space. Apakah white space sama dengan sideways? Bisa jadi. Oke. Ini ada pertanyaan dari Mas Furkon. Mas, kalau kita misal punya open pair di USD Yen, dua posisi, satu posisi sudah TP, satu posisi masih running, kemudian ada setup yang valid lagi, boleh entry nggak? Boleh. Kalau valid, boleh. Izin pertanyaan Mas, jika ISON digunakan di time frame M15, maka buffer zone-nya berapa persen dari daily ATR? Dan EMA 9-nya pakai settingan berapa? Teman-teman bisa pakai buffer zone-nya bisa pakai 5% dari daily ATR atau 6% nggak apa-apa. Minimal 4 pips ya. Buffer zone-nya minimal 4 pips, Mas Anonymous Eternity. Minimal 4 pips. EMA 9-nya pakai H4. Oke. EMA 9-nya pakai H4. Kalau M15 ya, kalau misalnya ini. Ini contoh yang nggak boleh ya. Ini drop is drop di dalam white space, makanya ditembus. Oke. Paham? Yang nanya white space tadi? Boleh? Komentar. Ini yang bagus. Rally base rally di atasnya white space. Oke. Paham, Mas. Jadi di dalam white space nggak bagus ya. White space adalah no trade zone. Oke. Kayak gini, tempat di mana harga bolak-balik ini nggak bagus ya. Nah, ini contoh lagi. Ini white space. Semua zone yang di sini ini nggak bagus. Kalau misalnya ada ya. Semua zone yang ada di sini tidak bagus. Kalau misalnya ada. Oke. Tempat di mana harga bolak-balik. Artinya apa? Oke, sekarang saya tanya. Supaya teman-teman nggak ngapalin pola. Harga bolak-balik tembus di daerah sini. Artinya apa? Artinya ada yang beli, ada yang jual, 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 ada yang beli, ada yang jual. Kalau ada yang beli, ada yang jual, artinya apa? Artinya harga normal. Ciri-ciri harga normal, harga sering berada di situ. Harga mahal, harga pasti jarang ke sana. Jadi gampangnya gitu ya. Harga mahal, jarang. Harga murah, jarang. Jadi harga mahal atau murah itu biasanya candlenya sedikit. Ya, biasanya candlenya sedikit, di belakangnya cenderung kosong. Oke. Kita ngomongin zone dulu. Jadi harga mahal atau murah biasanya candlenya sedikit ya dan cenderung jarang. Oke. Saya kasih lihat tadi USD JPY yang saya post di grup. Kan ini areanya. Harga, teman-teman lihat. Harga jarang nggak balik-balik ke sini. Kenapa? Karena ini harga murah. Candlenya dikit, lihat. Nggak ada banyak candle di harga ini. Teman-teman boleh panjangin ke belakang nih. Kita extend right, extend left. Lihat. Di kotak ini harga cuma sesekali, sentuh turun, sentuh turun, sentuh turun. Di sini sentuh, sentuh, lihat. Lihat. Jadi harga nggak sebanyak itu, candlenya nggak sesering itu lewat situ. Jadi ciri-ciri harga, ciri-ciri UFO yang bagus adalah tidak banyak transaksi di sana. Jadi gampangnya gitu. Kalau ada banyak transaksi, berarti UFO-nya nggak terlalu berkualitas. Misalnya di sini, ini kan harga bolak-balik terus di sini. Berarti UFO-nya kurang berkualitas, UFO yang ada di sini. Itu konsep white space ya. Nah, tapi ini saya bahas lebih detail di Forex WDA ya, kalau teman-teman pengen belajar tentang white space. Oke, tapi gampangnya gitu. Euro CHF H1, apa pertanyaannya apa? Euro CHF itu kenapa? Saya nggak punya indikator multi time frame buat MT4. Kalau EMA punya, yang lain nggak punya. WSD daily atau H1 yang harus dihindari?
di H1 di entry. Tapi jadi gini teman-teman, jangan setengah-setengah ya teman-teman. Kalau teman-teman nggak paham white space, kalau nggak paham white space, pilihannya adalah belajar dulu atau cuekin aja. Kenapa? Karena little bit learning is dangerous ya. Jadi hati-hati. Little bit learning is dangerous. Jadi teman-teman pertanyaan, kalau saya nggak ngerti white space bisa profit nggak? Bisa, profit-profit aja. Cuman kalau ngerti white space bisa meningkatkan win rate. Nah kalau teman-teman pengen belajar white space, nonton video saya tentang white space atau teman-teman nonton videonya Sam Saidan di YouTube ya. Eh, Cari aja Sam Saidan di YouTube ya. Masuk ke YouTube cari aja Sam Saidan supply and demand. Atau original supply and demand atau real supply and demand gitu. Nah, dia ada banyak bahas white space ya. Sam Saidan real supply and demand gitu. Nah, ini nanti baca nih, the real supply and demand strategi nih. Ini dibahas nih di FX Street nih. Oke, nonton di sini. Atau ini, why some supply work and why other don't. Nah, ini bahas white space nih, dia bahas white space. Trader pintar tidak pernah ketinggalan. Memperkenalkan aplikasi trading XM terbaru. Trading di pasar internet. See how these two look almost the same, Dia patient-wise? bahas nih. Dia bahas area-area yang work sama enggak. Kalau teman-teman ngerti ini, teman-teman akan lihat bedanya apa. Start today with Intinya di imbalance. Tapi ya tadi, kalau teman-teman nggak ngerti, belajar dulu. Jangan setengah-setengah di dalam trading plan-nya. Jangan setengah-setengah. Oke, karena nggak pakai white space juga bisa profit. Pakai white space ya meningkatkan win rate. Tapi ya jangan kadang dihindari, kadang enggak, kadang diambil, kadang enggak gitu. Nggak boleh. Jadi tentukan aja dari awal rule tradingnya, habis itu teman-teman eksekusi berdasarkan rule trading tadi. Nah, tadi saya udah ngobrol sama Mas Teguh. Bagi teman-teman tadi Mas Rudika ada yang nanya data backtest ini. Nah, data-data backtest ini teman-teman nanti bisa minta ke Mas Teguh. Tadi kayaknya Mas Teguh akan compile datanya, akan dikasih ke teman-teman. Aku nggak tahu dia ready kapan, tapi akan dikompil sama Mas Teguh, dikasih ke teman-teman semua. Nah, di sini teman-teman, ini adalah rule kalau teman-teman, ini data backtest ya. Ini backtest selama tahun 2023 ya, sepanjang tahun. Teman-teman bisa lihat dia cuma tracking TP1, TP2, TP3 doang ya. TP1, TP2, TP3. Kalau dengan asumsi, sekali lagi dengan asumsi kita hanya pakai iZone ya. Jadi kita hanya ambil area yang digambar sama iZone. Jadi nggak usah khawatir kalau misalnya tadi misalnya Mas Angga bisa lihat iZone yang nggak kegambar ya, yang kalibrasinya beda. Ya karena mata saya terlatih. Ya tentu aja win rate saya lebih tinggi dari kebanyakan orang pada umumnya. Tapi kan teman-teman nggak harus di level saya untuk making money kan gitu maksudnya. Pelan-pelan teman-teman bisa belajar ikut kelas Forex WDA, ikut kelas yang lain, misalnya ikut private mentoring atau apa, supaya teman-teman nanti pelan-pelan bisa menuju ke level saya. Tapi untuk making money, sekali lagi, untuk making money, teman-teman tidak perlu sejago saya. Usia saya juga nggak jago-jago amat kan gitu ya. Saya cuma ngerti area UFO sangat detail gitu ya. Cuman kalau cuman sekedar mau making money kan teman-teman di sini udah punya iZone ya. Kalau teman-teman udah punya iZone, teman-teman nonton iZone Class. Teman-teman sudah punya iZone, teman-teman nonton iZone Class. Kalau teman-teman udah nonton iZone Class, teman-teman praktekkan isi iZone Class, most likely teman-teman akan making money. Most likely teman-teman akan making money. Oke? Nah, ini teman-teman ini setupnya ya. Kalau kita ambil semuanya, yang EMA 9-nya confirm, yang ada EMA 9-nya, yang EMA 9-nya yes. Pokoknya teman-teman cuma lihat 4 EMA, atau teman-teman pakai iTrend deh. Misalnya teman-teman nggak mau pakai 4 EMA. Mas, saya maunya iTrend, boleh. Teman-teman mau pakai iTrend yang confirm dan expired disikat semua ya. Saya cuma lihat iTrend dan EMA 9. Oke? Jadi misalnya pakai iTrend nih, EMA 9-nya ada iZone, iTrend-nya confirm, dan expired boleh diambil, ada EMA 9 di dalamnya. Teman-teman follow buta, tutup mata tanpa berpikir gitu ya. Kita lihat di 1:1:2 aja lah, yang SL-nya mungkin nggak terlalu banyak. Di 1:2 profitnya berapa? Kita lihat ya. Di 1:2, kalau cuma pakai iTrend ya, iTrend, confirm dan expired disikat semua, yang digambar sama iZone sama EMA 9 disikat semua tanpa berpikir ya, tanpa berpikir ya, don't think. Ini data backtestnya nanti minta ke tim NFC ya, ke Mas Teguh ya. Teman-teman bisa lihat di sini. Berapa?
Jumlah transaksinya adalah 512 transaksi selama sepanjang tahun 2022. Profitnya adalah 178 R. 178 kali RIX. Kalau RIX-nya 1%, sepanjang tahun lalu teman-teman bisa dapetin 178%. Dengan asumsi diambil semua ya kan. Tentu aja di prakteknya nggak akan keambil semua kan. Teman-teman tidur kan. Ya tapi sistem ini profitable. Dan ada SL beruntun. Teman-teman perhatikan di sini ada SL beruntun ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5 ada SL beruntun. Sebelumnya ada TP beruntun. Oke, ada TP beruntun, ada SL beruntun. Jadi sisanya oke. Kalau kita lihat win rate-nya ya, kita lihat ya win rate-nya berapa ya. Saya ambil oke, kita blok dulu semua. Supaya teman-teman bisa lihat win rate-nya. Oke. Sel berisi 512, berarti 512 posisi. Dari 512 posisi, kita lihat yang TP2. Kita pengen lihat win rate-nya. Dari 512 posisi, yang TP ada 230. Kita bagi. 230 dibagi 512 dikali 100. Win rate-nya adalah 44,9% di 1/2. Win rate-nya adalah 44,9% di 1/2. Which is sangat profitable ya. 44% di 1/2. Profitable. Kalau misalnya teman-teman, oke mas, saya maunya yang expired nggak diambil. Saya maunya iTrade-nya confirm tapi belum expired. Oke, kita lihat. Yang confirm doang. Kita lihat semua transaksi dulu. Kalau saya mengambil yang confirm tapi belum expired, maka setupnya turun, tinggal 322. Tadi 500, sekarang 300. Secara R juga turun, 107 R per tahun. Masih profit nggak? Masih, sama aja. Jadi, semua rule itu bisa profit. Oke, semua rule itu bisa profit. Ini profitnya 107 R, tadi 190, 178. Kita lihat win rate-nya berapa. Dari berapa tadi? 322. Lupa saya. 322 ya. Dari 322 kita lihat win rate-nya berapa. Win rate-nya berapa? Win rate-nya adalah 143. 143 dibagi 322 kali, sorry. 143 dibagi 322 dikali 100. Win rate-nya 44,4%. Sama aja. Jadi mau expired diambil atau nggak expired diambil, secara data win rate-nya sama. 107R itu 107% ya. Kalau RIX-nya 1% ya. Kalau RIX-nya 2% berarti 214%. Tergantung RIX-nya berapa persen per transaksi. Oke. Jadi dua-duanya profit teman-teman. Dua-duanya profit. Atau teman-teman misalnya mas, saya tidak pakai iTrend mas. Oke, iTrend-nya kita abaikan. Kita hanya ambil semua setup yang searah dengan tren. 4 EMA-nya confirm. Ada iZone-nya. Udah. Saya cuma fokus sama iZone, EMA 9, dan 4 EMA. Profit nggak? Kita lihat. Profit tuh. Profit nggak? Profit. Oke. TP2-nya 270 yang TP. Kalau kita lihat semua transaksi, berapa total transaksinya? Dari 270, total transaksinya, kok cuma 61? Oh, sorry. Total transaksinya 643, lebih banyak. Total transaksinya 643. Win rate apa R-nya turun 167. Jadi ternyata kalau iTrend-nya confirm lebih akurat. Ya tapi nggak beda jauh, nggak beda jauh. Jadi nggak usah dipusingin yang hal-hal kayak gitu tuh nggak signifikan. Pakai 4 EMA atau pakai iTrend, dua-duanya sama-sama profit. Pakai 4 EMA atau pakai iTrend, dua-duanya sama-sama profit. Oke, win rate-nya berapa kita lihat? 167 R, sel yang berisi 644. 644. Oke, kita lihat ya. Saya hanya masukin yang kosong. 643 ya, 643. Yang TP kita lihat win rate-nya berapa. Yang TP 270 dari 643. 270 dibagi 643 dikali 100. Kalau teman-teman mengabaikan iTrend, win rate-nya turun jadi 41,99, which is masih 42%-an, sama aja. Jadi teman-teman lihat iTrend profit, nggak lihat iTrend profit, oke?
Ngerti white space profit, nggak ngerti white space profit, datanya ya. TP3, mau pakai iTrend nggak? Kita lihat pakai iTrend ya. Saya akan nyalakan iTrend-nya, kita lihat di TP3 ya. Yang unconfirm nggak diambil misalnya. Di TP3 berapa R? Kita lihat. Oke. 454. Sebentar, salah nggak ini? Banyak banget ya. Oke. iZone yes, iTrend confirm. Ada EMA 9. Oke, kita lihat. 450. Oh, sorry. Ininya belum dibalikin. Pantesan aneh. Di 1/3 kita lihat. 512 posisi. 172 R. Mirip-mirip ya. TP2 sama TP3 mirip. TP3 tadi TP2 178, TP3 172. TP3-nya sedikit lebih rendah. Tapi sama-sama profit. Oke. Nah, tapi yang perlu teman-teman sadari, ini kan data 1 tahun ya. Data 1 tahun. Tetap akan ada minggu loss, akan ada bulan loss. Aku kemarin lihat Excel-nya. Compile. Nah, ini datanya. Kemarin aku dikirim data yang dari compile. Tapi ini bukan saya yang compile ya. Ini teman-teman yang compile. Jadi teman-teman bisa lihat. Kalau kita ambil ini. Rumus ini ya. iZone confirm. Jadi iZone-nya diambil. Confirm diambil. Expired diambil. Plus EMA 9. Jadi iZone plus EMA 9 plus ini ya. Teman-teman bisa lihat di TP2, kita lihat di sini ya, TP2 menghasilkan 178 R. Di TP2 ini yang tadi kita bahas nih. TP2 menghasilkan 178 R. Jadi hanya ambil iZone plus iTrend-nya confirm. Jadi kalau iZone-nya, iZone plus iTrend ya, atau iZone plus 4 EMA mirip-mirip, nggak akan beda jauh ya. Per bulannya teman-teman bisa lihat ada 2 bulan yang loss. Ada bulan Oktober loss, bulan Januari loss, dan ada bulan Juni yang BEP. Yang 0. Sisanya profit. Jadi dari 12 bulan, ada 2 bulan loss, ada 1 bulan impas. Sisanya 9 profit. Di 1/2 ya. Oke, di 1/2. Oke. Ini semua pair ya. Ini summary-nya ya. Di 1/3, 107. Kalau 1/4 kita lihat. Di 1/4. 1/4 paling. Oh, no, enggak. Ini total ya. Ini total kalau diambil TP1, TP2, TP3 ya. Kalau teman-teman sikat semua, TP1 diambil, TP2 diambil, TP3 diambil, menghasilkan 474 R. Tapi ada di sini loss dalam nih, 37%. Karena Januari loss. Jadi saran saya sih ambil 1 TP aja. Either TP1, TP2, atau TP3. Kalau teman-teman ambil TP2 only, Januari loss minus 11 R. Which is ini yang jadi tantangan. Banyak orang di sini nih ganti sistem nih. Padahal besoknya profit, besoknya profit, besoknya profit, besoknya profit banyak banget, 42 R. Habis itu 0, habis itu 3, profit, minus 3 R, profit 24 R, profit 15 R. 1/2 ya. 1/2 sejauh ini di data backtest making more money. 1/2. 1/2 making more money. Tapi ya perlu tahan ketika ada ini bulan minusnya. Oke. Yang paling susah itu jika sudah sell beruntun dan akumulasi seminggu loss profit sih sangat terganggu. Ya ini yang membedakan nanti trader sama orang yang ganti-ganti strategi. Tapi teman-teman tahu 1 tahun, makanya lihatnya data tahunan. 178%. Masih oke. Menurut saya oke ya. Menurut saya oke. Nah, ini nanti datanya boleh minta ke tim ya, minta ke Mas Teguh. Ini di data ini semuanya ya. Ini kalau all variable disikat. Ini kalau semua zone disikat tanpa pandang bulu gitu ya, masih profit. Tanpa cancel, tanpa apapun ya. Jadi asal searah dengan tren, semua iZone disikat tanpa filter EMA 9. Jadi asal searah dengan tren, semua iZone disikat dan tidak pernah di cancel, itu setahun 3.558 transaksi dan profit. TP1 profit, TP2 profit, TP3 profit. Kalau teman-teman cuman iZone plus confirm plus EMA 9. Jadi iZone plus iTrend, tapi expired diabaikan. Oke.
iZone plus iTrend expired diabaikan. Jadi hanya ngambil yang tidak expired. 322 posisi dan semuanya profit. Kalau teman-teman ngambil iZone plus iTrend, hanya diambil yang confirm, tapi expired tetap disikat. 512 posisi tahun, TP1, TP2, TP3 profit. Kalau teman-teman ngambil iZone plus confirm plus expired plus konservatif. Konservatif itu apa? Konservatif itu artinya dia hanya ambil area yang ada EMA 200-nya, 307 posisi, semuanya profit. Jadi hampir semua kombinasi teman-teman, endingnya tetap profit. Semua kombinasi endingnya tetap profit. Menurut Mas Dea pakai safety target baik nggak? Safety target ngurangin profit. Kalau baik apa enggak ya baik buat orang yang masih ragu untuk nahan floating minus. Karena kalau pakai safety target ya kan enggak terlalu. Misalnya pakai safety target di sini ya. Kalau pakai safety target, saya kasih contoh ya. Misalnya RIX saya 1%. Kalau tanpa safety target kan saya dapatnya 178%. Kalau dengan safety target saya dapatnya adalah 0,5 di sini 0,5. Kalau satu maka sama dengan ini dikali ini sama dengan ini dikali ini baru kita tambahin. Jadi kalau pakai safety target profitnya turun jadi 151%. Tanpa safety target 1/2 only, RIX 1%, profitnya 178. Safety target jelas mengurangi profit. Jadi ditanya apakah safety target bagus? Ya bagus-bagus saja, tapi ngurangi profit. Cuman mendapatkan ketenangan hati. Misalnya di bulan Oktober harusnya minus 3%, kalau pakai safety target minusnya cuma 2% di sini. Minusnya lebih dikit. Di bulan Juni harusnya 0, teman-teman dapat 3,5%. Jadi tapi di Januari minusnya lebih banyak. Oh enggak dong, di Januari harusnya minus 11 karena pakai safety target sama teman-teman minus setengah dikali 9 minusnya jadi tinggal 10%. Jadi safety target bagus untuk suasana hati tapi ngurangin duit. Safety target bagus untuk suasana hati tapi ngurangin duit. Tapi dari data ini teman-teman, semua kombinasi menggunakan iZone dan EMA 9 itu profit. Atau iZone plus EMA 100. Semua kombinasinya profit. Nggak peduli jurus apapun yang teman-teman pilih. Selama teman-teman ngambil iZone searah dengan tren, mostly profit. Di cancel, nggak di cancel. Ada EMA 9, nggak ada EMA 9, ada EMA 200, nggak ada EMA 200, ada EMA 100. Semua kombinasinya profit. Oke. Semua kombinasinya profit. Cuman saya ngajar di iZone Class itu di sini. Teman-teman pilih yang ini. Oke. UFO plus EMA 9 no expired untuk PRCD CHF kena SL. Ya, ada hari di mana SL, ada hari di mana TP, Mas. Nggak ada yang salah. In fact, dari 512 posisi ini, yang TP cuma 44% tadi kita lihat. Artinya 56%-nya SL. Kebayang nggak? Transaksi kita akan lebih banyak SL daripada TP. Jadi SL itu ya normal-normal aja, normal day. Teman-teman stres nanti kalau nyari. Kenapa Mas? Ini sudah sesuai dengan plan kok masih SL? Ya memang begitu jatahnya SL. Kalau ambil risk 2% kelemahannya di apa Mas? Enggak ada sih. Kalau ambil risk 2% ya nanti ya ketika misalnya terjadi loss kayak gini. Ini di sini misalnya teman-teman bulan itu loss 22%. Gitu aja. Kalau lossnya lebih banyak, kalau SL yang lebih banyak. Yes. Confirm expired itu apa ini nih? Di sini ada tulisan nih. iTrend, confirm, expired, yes. Ini nih. Nah ini ada di iZone Class. Nonton iZone Class. Nonton iZone Class. Nonton iZone Class. Nonton iZone Class. Jam berapa tradingnya optimal? Enggak ngaruh. Jamnya enggak. Kalau mau optimal ya kalau mau optimal banget ya jam 6 sampai jam 10 malam. Jam-jam overlapping antara Eropa sama Amerika. Kalau mau optimal ya. Tapi secara umum enggak signifikan. Tapi kalau mau saya mau entry di jam optimal ya jam-jam overlapping Eropa Amerika. Oke. Boleh share nggak datanya? Harusnya boleh ya. Minta ke tim NFC dan Mas Teguh ya. Enggak, bukan saya yang bikin soalnya. Saya nggak punya hak untuk nge-share. Kalau perbedaan iTrend MTF sama TradingView, secara umum nggak ada bedanya teman-teman. Cuman memang beda broker, kadang datanya sedikit beda. Sehingga hasilnya kadang sedikit beda. Cuman secara umum nggak signifikan bedanya.
ada final target itu gimana. Aduh. Nonton di Azon Class atau nonton video ini teman-teman. Nanti kalau saya jelasin sepotong soalnya. Hal-hal kayak gitu udah pernah saya jelasin semua. Kan saya ini kan hari ini bukan goalsnya adalah cuman refreshing materi sama membangun keyakinan teman-teman bahwasanya sistem ini memang working kan itu aja. Kalau teman-teman teknik segala macam detail-detail itu ada di Izon Class atau teman-teman nonton di YouTube saya tentang take profit ya. Cara menentukan take profit ideal ya. Yang ini. Teman-teman nonton di sini. Saya bahas detail tuh. Kalau mau nanya final target, nonton di sini. Conversion and retention targets out of the hat. You magicians? Ini saya bahas. Saya bahas detail di situ ya. Jadi expired yes dan no diambil semua ya Mas. Yes, yang confirm tadi dia hanya ambil yang kalau di sininya confirm. Kalau di sininya unconfirm dia nggak ambil. Itu datanya ya. Jadi kalau Mas lihat di sini ini kan IZON confirm expired EMA 9 yes. Jadi ada IZON-nya confirm expired EMA 9. Jadi yang diambil di sini harus confirm. Contoh kita ambil setup yang tadi kita entry ya. Euro AUD misalnya. Euro AUD ini setupnya teman-teman baca ya. Ini contoh yang diambil. IZON di sini confirm, expirednya no. Ini belum expired. Nanti lama-lama expirednya yes. Ini kan karenya 4, average-nya 5. Nanti begitu ininya 6, di sini 5, di sini expirednya yes. Jadi selama di sini tulisnya confirm dan uptrend, maka dia tetap ambil. Nah, itu akan selama sepanjang tahun 2023 di data backtest-nya itu akan menghasilkan 512 posisi dan menghasilkan 178 R. Di mana win rate-nya adalah 44,9. Anggaplah 44%. Jadi kita tahu 56% SL. Jadi jangan kaget, SL-nya banyak. Dari 512 posisi dikali 0,56 itu ada 286 SL. Jadi SL-nya banyak. Oke. Data backtest-nya hasil R normal tanpa kompon. Hasil R normal tanpa kompon. Oke. Apa dampak kalau set TP-nya berubah-ubah? Tergantung berubahnya jadi apa. Ini pertanyaan terlalu umum ya. Secara umum ya tetap profit sih. Secara umum tetap profit. Dampak dirubah jadi seperti apa? Kalau dirubah jadi 3 pip ya jadi nggak profit. Tapi selama teman-teman ambil TP1, 2, TP1, TP3 ya secara umum masih profit. Untuk 1/2 win rate yang bagus di atas berapa persen? 40% bagus. 1/2 itu minimal 34%. Jadi kalau kita 1/2 di sini, win rate yang kita kejar itu minimal 32% ya. Minimal 34, sorry. Minimal 34%, tapi teman-teman 34% minimal. Oke, minimal 40% ke atas bagus. 40% ke atas bagus. Oke. Oke. Mas XAUSD kemarin gila pas NFT ya nggak peduli, saya bahkan nggak lihat NFP-nya. Mas Diki Arismawan ya. Jadi saya nggak pernah menganggap pair itu gila dari dulu teman-teman. Menurut saya normal-normal aja. XAUUSD apa yang aneh? Nggak ada. Normal aja. Dari kemarin XAUUSD kan normal aja. Nggak pernah ada yang aneh. Kalau teman-teman sudah belajar ini ya harusnya nggak ada yang aneh. Kita lihat dari hari sini nih. Dari sini misalnya. Alah. Dari kondisi di sinilah saya mundur ke sini. XAUUSD tidak pernah aneh. Tidak pernah menggila juga ya. XAUUSD bekerja dengan sangat normal. Sebelumnya teman-teman bisa lihat di sini kita punya rally base rally di sini. Nih. Sebelumnya kita buy di sini, profit 1/2 kemudian SL. Habis itu ada area buy lagi di sini. Ini kalau ada yang ngambil profit. Kalau nggak ngambil di situ kemarin kita ngambil di sini. Ya normal aja. Jadi nggak ada yang aneh. Kalaupun teman-teman lihat kenapa harga mantul di situ kan ya karena kita punya UFO yang ini. Ini nggak kena ya. Jadi kemarin kita ada buy di situ.
Nggak tahu kenapa kok replaynya nggak mau deh. Oh, mau sekarang. Jadi buat kita ya harga di atas EMA 200, para EMA di atas EMA 200 berarti uptrend. Kalau uptrend ya udah. Berarti kita mau jadi buyer kan gitu aja. Nggak usah dipikirin mau newsnya apa kayak. Dia nggak pernah menggila juga. Jadi santai aja. Kalau teman-teman sudah terbiasa trading pakai cara ini, nanti ya pilihannya cuma dua, SL atau TP gitu-gitu aja. Ada news saya SL, ada news saya langsung TP gitu-gitu aja nanti nggak ada yang aneh-aneh. Ini bukan menyerang ya, supaya teman-teman ingat bahwasanya ya trading itu normal. Nah, ya kan kemarin kayak gini nih. Ada iTrend, ada UFO, ada EMA 9. Oke. Kita lihat harga masuk EMA-nya masih dekat sini ya. Masuk. Nah, ketika masuk kan di dalam tuh. Berarti kan valid nih. Lihat ketika harga masuk EMA-nya di dalam valid. Kita buy. Udah. Habis itu ternyata keluar news di sini. Yang normal aja. Ya, news ini kan memang yang ini kan. Ya, kita nge-buy anyway, jadi ya santai aja. Gara-gara news ini kita langsung TP kan. Tadinya belum TP, tiba-tiba TP. Udah 1/4 nih dari dari RR kita. Nah, ada hari di mana gara-gara news kita SL. Nggak usah dirubah strateginya. Banyak orang kan ini ya. Gara-gara satu kejadian, dia over analisa terus dia ngerubah strategi. Oke. Misalnya nih, ada NFP misalnya, terus tiba-tiba SL. Terus, oh berarti NFP harus dihindari. Pusing kan? Besok ada NFP TP. Waduh. Terus kalau NFP TP terus gimana? Ya, ada hari di mana NFP TP, ada hari di mana NFP SL. Santai aja, nggak usah dipikirin NFP-nya. In fact, teman-teman lihat, data ini, data backtest, semua data ini dikumpulkan tanpa pernah lihat jadwal news. Oke. Kalau teman-teman backtest, teman-teman lihat news enggak? Enggak. Artinya, kalau teman-teman tidak pernah lihat news, hidup Anda akan jadi jauh lebih baik. Selesai. Kalau teman-teman tidak lihat news, hidup Anda akan jadi jauh lebih baik. Nah, ini ada yang bilang, Mas Diki, iya Mas, TP saya tiba-tiba kejemput aja. Ya, ada hari di mana SL-mu tiba-tiba kejemput aja, Mas. Jadi ya, jangan jumawa karena hari ini NFP bikin kita TP. Ada hari di mana NFP bikin kita SL. Oke? Normal-normal aja. Ya, kita harus pokoknya hanya entry jika ada setup yang sesuai dengan rule kita. Kalau nggak ada, nggak usah di entry. Jadi trading apa yang kita lihat bukan apa yang kita pikirkan. Jangan dibikin complicated, teman-teman. Jangan dibikin ribet. Nggak seribet itu, ya. Jangan dibikin ribet. Nggak seribet itu. Sekali lagi, teman-teman, semua yang hadir di sini dipastikan punya iZone. Teman-teman sudah punya iZone. Dan secara data, jurus apapun yang teman-teman pakai, endingnya profit. Cuman sadari, ada bulan loss, ada minggu loss. Tapi selama 1 tahun profit, dan profitnya nggak main-main, 178R. Anggaplah kita 100R aja. 100R itu kalau teman-teman risknya 2% itu 200%. 200% artinya double your money. 100% aja double your money. Kalau teman-teman bisa profit 100%, artinya kalau 100%, artinya hari ini punya duit 100 juta, bulan depan jadi tahun depan jadi 200 juta. 200 juta tahun depan jadi 400. Kalau teman-teman compounding 400 tahun depan jadi 800, jadi 1,6 miliar. Oke. Mas iZone settingan default ada di iZone Class ya. Settingan iZone ada di iZone Class, oke? So, kalau yang belum nonton iZone Class, ditonton ulang iZone Class-nya, ditonton ulang iZone Class-nya, ditonton ulang. Setelah itu teman-teman minta data backtest-nya. Data backtest-nya kalibrasinya 0,5 ya. Nanti eh nanti minta ke tim EC atau minta ke Mas Teguh ya. Mas Teguh kayaknya lagi dikompel karena ini kan terlalu banyak, mungkin supaya teman-teman nggak bingung. Nanti tadi saya udah ngobrol tadi pagi sih nelpon saya. Mas, ya dikompel aja sesuai dengan yang kita ajarkan di iZone Class aja biar nggak bingung, oke? Karena ada banyak variabel yang dites. Oke. Alright. Oke, seperti aman. Ada tips untuk melatih mental dalam keseharian. Sadari bahwasannya kita trading untuk jangka panjang. Sadari bahwasannya trading ini bisnis, teman-teman. Trading adalah bisnis. Namanya bisnis, ya normalnya bisnis. Ada bulan di mana tidak perform gitu oke. Tapi kita tahu dalam jangka panjang,
kita akan making money kalau teman-teman melakukan cara yang sama. Orang kan gitu ya, ada orang ngiklan di TV. Ada bulan di mana dia ngiklan di TV boncos, ada bulan di mana dia ngiklan di TV profit. Tapi dia tahu kalau dia melakukan iklan sedemikian sehingga dengan cara yang benar, selama 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, akunnya bertumbuh gitu loh. Sekelas Warren Buffett aja punya tahun loss gitu. Ray Dalio tuh punya tahun loss kalau nggak salah. Punya bulan loss dan punya tahun loss. Tapi kalau Warren Buffett kan memang investor ya, long term. Tapi kalau kita ya punya bulan loss wajar ya. Oke? Rekamannya ada ya. Oke, itu aja teman-teman untuk kali ini. Thank you so much udah menemani saya selama 1,5 jam. Dan kita akan ketemu di webinar-webinar iZone berikutnya. Thank you teman-teman. Bye-bye.